wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Izinkan saya, Iputu Editia Miusena, akan mempresentasikan aksi nyata modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tentang supervisi akademik dengan paradigma coaching. Perkenalkan, adapun fasilitator kami yaitu Bu Sri Widowati MPD, pengajar praktek kami adalah Imade Tantro SPD MPD, dan di sini saya sendiri Iputu Editia Miusena akan berperan sebagai coach, dan Niwayan Sanjiwani Utami SPD MPD akan berperan sebagai coachi atau yang akan diobservasi. Berikut merupakan video pra observasi, kemudian observer di dalam kelas, dan juga pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Ita. Pagi Pak Edi. Gimana kabarnya nih? Baik. Oke, hari ini kita sedikit berbincang-bincang ya. Artinya di sini besok saya akan coba mengobservasi Bu Ita di kelas. Nah, tapi dalam hari ini atau dalam percakapan hari ini kita laksanakan pra observasi terlebih dahulu. Nah, di pra observasi ini saya akan mencoba menanya kesiapan dan bagaimana nanti kita mempersiapkan pembelajaran besok hari. Nah, pertanyaan pertama saya, tujuan pembelajarannya besok kira-kira apa? Baik, untuk besok materi yang akan saya pilih adalah materi peluang. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami materi peluang kejadian majemuk. Kemudian siswa mampu, secara khususnya siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peluang kejadian saling lepas, kemudian peluang kejadian tak saling lepas, dan peluang kejadian saling bebas. Oke, nah kebetulan yang juga guru matematika di sini, jadi ya sedikit tidaknya tahulah nanti bagaimana teori-teori peluang tersebut. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran besok kita kan secara konseptual ingin selalu lebih baik, ke depannya kita harus selalu memperbaiki diri. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai atau yang ingin Bu Ita kembangkan untuk besok kira-kira apa? Hal yang sangat ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena siswa dalam kelas itu yang mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kemudian selain itu saya juga ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional supaya mereka bisa lebih fokus dalam belajar sehingga hasil belajarnya lebih baik. Luar biasa sekali nih, ini baru guru kurikulum Merdeka Cagar. Baik, nah lanjut strategi yang ingin Bu Ita gunakan untuk, kalau nggak salah tadi Bu Ita menyampaikan akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional sesuai dengan kurikulum Merdeka, kan itu tuntutannya, dan kita juga arahnya mau menjadi sekolah berbagi, dan nanti siapa tahu Bu Ita bisa jadi guru modelnya, kan ini baru pertama kelas 10 ya. Nah, sekarang strategi yang ingin Bu Ita persiapkan apa untuk menerapkan yang tadi Bu Ita ingin kembangkan tersebut? Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya terapkan, dari yang pertama tentunya menyiapkan asesmen diagnostik, asesmen awalnya. Kemudian saya juga melaksanakan diferensiasi konten berupa berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, dan saya menggunakan bantuan dari LMS sekolah. Misalkan saya sudah menyiapkan ada video pembelajaran, kemudian ada kontennya berupa ada flipbooks, kemudian ada listen. Kalau misalkan bisa, nanti mungkin saya membuat video H5P. Kalau nggak bisa mungkin video biasa aja. Belum itu, kemudian apa lagi ya, ada PowerPoint atau materi bisa dipilih oleh siswa berdasarkan gaya belajar yang bisa mereka pilih. Baik. Itu tadi terkait dengan diferensiasi konten, dan kalau nggak salah tadi menyatakan ada tes diagnostik yang akan kita lakukan ya. Terus kalau nggak salah tadi pada saat pertanyaan area pengembangan juga akan mengembangkan untuk sosial emosionalnya, pembelajaran sosial emosionalnya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk pembelajaran sosial emosionalnya? Mungkin di awal saya berikan dia latihan pernafasan, misalnya menarik nafas 3 menit, menahan, kemudian menghembuskan, dan dia merasakan apa yang
dia rasakan selama menarik nafas, mengeluarkan dan lain sebagainya. Tujuannya kira-kira apa kita untuk kita lakukan itu? Tujuannya mungkin dia supaya bisa lebih fokus, lebih tenang, yang pertama ya, lebih tenang, lebih fokus, kemudian apa yang kita sampaikan itu bisa dia terima dengan baik. Atau istilahnya sebenarnya kan mindfulness, Ya. atau dia sadar secara Oh, sebenarnya. sadar ya. Jadi itu udah hatinya fokus, itu udah hatinya ini sedikit berbagi Bilma, kita kemarin di pembelajaran apa di pendidikan guru tengah itu udah ada mindfulness sampai itu nanti yang sharing sedikit artinya ini mereka itu diberikan keleluasaan kita mempersiapkan anak-anak dia hadir penuh, kehadiran penuhnya di kelas. Mungkin itu kita akan coba lihat besok. Itu penting sekali ya. Itu kira-kira kita dari pra-observasi yang kita akan lakukan besok, kita lihat besok dalam minggu. Oke, semua bintang ya. Semua. Olah limbah jangan.
Squad Health sering khawatir dan memikirkan banyak hal. Bahkan hal sepele pun juga dipikirkan terus-menerus hingga menimbulkan stres sampai gak bisa tidur. Buat yang mengalami hal itu, tenang aja karena hari ini Squad Health akan mengajak kalian melakukan meditasi mindfulness untuk menenangkan pikiran dari overthinking. Oh iya, sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di bawahnya. Mindfulness berarti membawa perhatian kita ke momen saat ini sambil menerima dan mengenali segala pikiran, emosi, dan perasaan apapun. Praktik mindfulness dapat membantu mengurangi tekanan pikiran dan stres. Nah, sekarang ayo kita mulai mempraktikkan meditasi ini bersama. Posisikan diri agar dapat mendapatkan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Silakan mencari tempat untuk menenangkan secara perlahan. Teman-teman, mulai
beruang suatu kejadian, karena itu ada beberapa soal, mungkin nanti kita coba kuis. Kuis pakai kapur pernah? Kapur. Kuisis sejenis itu. Bawa HP kan? Oke, aku mau lihat bagaimana sih pemahaman kalian terkait beruang suatu kejadian yang kita bahas minggu lalu. Sudah gitu. Minggu lalu sepertinya udah masih ingat nggak? Hah? Ingat. Oke, kita coba ya. Sebelum nanti kita lanjut ke peluang kejadian majemuk, kita tes dulu ya ingatan kalian tentang materi kita minggu lalu.
suatu kejadian. Pertanyaannya benar atau salah? Banyaknya titik sampel pada pelemparan buah keping uang logam dan satu dadu adalah 36. Jika ada dilempar buah pada
tabel. Boleh dilihat tabelnya. Buah-buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya kurang dari 25. Hasil kali dari dadu yang muncul itu kurang dari 25. Tabelnya dilihat. Lihat tabel tak masih. Nah itu makanya lihat tabel udah kita berkali-kali ini cari yang hasil kalinya kurang dari 25 itu tuh ada 32 kalau tabel ada yang dapat 32 kemudian kan ada jadi 89. Oke kita lihat siapa yang terakhir. Nanti ya, sekarang masuk materinya dulu. Dari keempat soal itu kira-kira sudah bisa dipahami ya. Bisa masuk, karena ketika kita masuk ke materi baru ini, dan materi lanjutannya, kalian harus benar-benar paham bagaimana caranya mencari suatu peluang. Lalu kita bisa masuk ke peluang kejadian baru. Silakan dibaca dulu sebentar bukunya. Nanti kita akan diskusi ya. Waktu kasih beberapa masalah. Oke, sebelum nanti kita berdiskusi mengenai permasalahan peluang kejadian menjemput, mungkin perlu sampaikan sedikit apa yang dimaksud dengan peluang kejadian menjemput. Kenapa disebut menjemput? Apa bedanya dengan yang minggu lalu? Arti kata menjemput apa? Hah? Beragam. Lagi ada lagi? Banyak. Ya, banyak lagi. Artinya lebih dari satu ya. Kalau yang sebelumnya kita bahas peluang itu kejadiannya hanya satu, kejadian A dan apa yang dimintakan soal. Kalau sekarang kejadian majemuk itu terdiri dari lebih dari satu kejadian. Mungkin nanti kita sebut kejadian A dan kejadian B. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kelihatan ya. Di buku juga sudah kelihatan, sudah ada. Kejadian majemuk terdiri dari berapa? 3. Sebenarnya 4, tapi yang kita bahas sekarang ada 3, yaitu jadi nanti kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tentang peluang kejadian
prediksi peluang kejadian itu. Gimana caranya kita membedakan nanti? Ada triknya, tapi kalian coba selesaikan ini nanti. Ini pastinya kawan ya. Silakan. Apa ini? Gambar apa ini? Di sana. Dia cek. Baik ya, selamat pagi Din dengan Ibu Sanjoni ya. Tadi sudah sampaikan Bapak Din ya bahwa Ibu Sanjoni menemani Edit dalam berkolaborasi dalam ya mencoba ya melaksanakan kegiatan menggunakan pendekatan coaching ya. Nah, jadi sekarang ini adalah tindak lanjut dari bagian itu. Paknya kan sudah pendampingan bagaimana buat SPP-nya, kemudian juga sejauh ini sudah mencoba di kelas kan. Nah sekarang silakan sampaikan. Yang mana? Bagian. Ini. Sampaikan perasaan ibu ya sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Dengan demikian kan apa yang kita cari bersama-sama kita dapatkan. Kalau kita tidak terbuka, nanti apa yang ingin kita cari itu juga tidak akan mendekati karena ada yang kita tutupi ya. Rasa grogi, takut, silakan ya terbuka sehingga Ibu ini dengan Pak Heditya nanti selaku memfasilitasi Ibu dan dalam melihat proses pembelajaran itu lebih gamblang dan lebih enak komunikasinya. Silakan berkomunikasi apa adanya ya. Nah untuk itu dipersilakan waktunya. Terima kasih Ade. Oke, kita mulai saja nih ininya untuk proses percakapan pasca observasinya. Oke, selamat pagi Bu Ita. Pagi Pak Edit. Gimana kabarnya Niki? Baik, agak sedikit ada kendala. Kakinya sakit. Oke, lagi kakinya bengkak. Ya, semoga cepat sembuh. Tapi bisa kan untuk mengikuti percakapan hari Niki? Oke. Apa kira-kira tujuan pertemuan kita kali ini? Tujuan kita kali ini adalah untuk merefleksi pembelajaran pendampingan yang dilakukan Pak Edit pada pembelajaran saya waktu ini. Oke. Nah, kemudian ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa? Ukuran keberhasilannya? Ya, artinya harapan Bu Ita setelah kita melakukan percakapan ini kira-kira apa? Harapannya yaitu perbaikan pembelajarannya yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi saat itu. Kemudian mungkin bisa diberikan bimbingan lagi kepada saya ke depannya. Tidak ya, kayaknya Bu Ita lebih hebat daripada saya deh. Biarpun kita kan sama-sama guru matematika, ya, kita sama-sama guru matematika, kita belajar bersama di sini. Nah, selanjutnya, dari pembelajaran yang Bu Ita kemarin lakukan, menurut Bu Ita, coba refleksikan pembelajarannya kira-kira bagaimana? Saya jelaskan sedikit ya. Pembelajaran yang dilakukan saat itu di kelas 10-6 pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 pada materi peluang, khususnya peluang kejadian majemuk. Tujuan pembelajarannya mungkin bisa saya sampaikan atau ya? Iya, boleh. Tujuan pembelajarannya saat itu adalah untuk siswa murid atau peserta didik mampu menyelidiki peluang kejadian saling bebas, saling lepas, kemudian bisa membedakan yang mana kejadian saling lepas dan saling bebas. Dan strategi yang diterapkan saat itu adalah pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan mindfulness berbantuan video di awal pembelajaran. Kemudian pada proses pembelajarannya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan bantuan LMS sekolah. Dalam proses saya rasa cukup lancar, cukup baik, tapi beberapa kendala yang saya rasakan. Kemudian yang pertama, terus terang saya jarang menerapkan PSE ini. Jadi mungkin di kelas 10-6 ini baru pertama kali. Jadi siswa tidak semuanya bisa konsentrasi. Sebagian besar bagus, fokus mau konsentrasi, tapi ada beberapa yang tidak konsentrasi, kurang fokus, malah terkesan bercanda. Tapi
tapi manfaatnya kami rasakan bagus bagi saya dan bagi anak-anak. Kemudian masuk ke proses pertama, saya melaksanakan pretest berupa menggunakan aplikasi Kahoot. Nah di sana siswa semangat, bagus, termotivasi dia untuk belajar, untuk masuk ke materi, tapi lemahnya di kekurangan waktu. Kemudian proses penyiapan alat, koneksi segala macam, waktu itu sempat terjadi kendala sehingga mengurangi pembelajaran waktu pembelajaran kita di bagian inti, seperti itu. Yang pertama. Kemudian kelemahannya lagi pada pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di diferensiasi konten, saya menyediakan beberapa penyajian yang berbeda, bentuk penyajian yang berbeda di LMS. Ada video, ada PowerPoint, ada makalah yang bisa dipilih oleh anak-anak berdasarkan gaya belajarnya dia. Tapi lemahnya adalah tidak semua siswa mau menyimak. Tidak semua siswa mau menyimak dan memilih. Dia mesti menunggu temannya, biarin temannya aja dah, dia nunggu gitu. Itu yang terjadi. Mungkin lemahnya apa di sana, mungkin dia tidak tertarik dengan kurang menarik yang saya buat atau gimana itu mungkin. Iya, kurang menarik. Ya. Ada lagi? Diferensiasi proses saya lakukan, saya terapkan dengan cara melihat hasil pretest yang tadi. Kemudian dari sana saya ketahui mana siswa yang bisa dan tidak bisa. Yang bisa, yang sudah bisa, saya mungkin berikan kesempatan untuk membantu temannya yang nggak bisa gitu, atau saya berikan perlakuan langsung, memberikan bimbingan langsung kepada siswa yang nggak bisa, dan yang sudah bisa saya berikan tugas tambahan, melakukan tutor sebaya dan lain sebagainya. Jadi beda-beda perlakuannya, saya dekati dia dalam diskusi kelompok. Nah kemudian kendalanya saya di diferensiasi produknya. Sering pada materi matematika, nggak cuma di peluang dan lain sebagainya, saya bingung dalam menentukan bagaimana caranya menerapkan diferensiasi produk. Siswa diberikan kebebasan untuk menyajikan, teorinya kan seperti itu ya, siswa diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk penyajian diskusi kelompoknya. Boleh video, boleh PowerPoint, atau boleh mind mapping, langsung dijelaskan, ditulis tangan dalam kertas manila, dijelaskan langsung. Nah dalam proses penilaiannya seperti apa? Apakah video yang dapat nilai lebih tinggi, kemudian yang nulis biasa dia lebih rendah, atau bagaimana? Itu saya bingung, sehingga saya sering tidak menerapkan diferensiasi produk. Oke, sudah? Panjang lebar sekali ya. Definisinya sangat panjang sekali. Nah ini sesuai dengan praobservasi yang kita lakukan kemarin. Kita memang strategi, artinya area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah mungkin kita akan mencatat di sini ada beberapa kendala sebenarnya yang Bu Ita lakukan kemarin. Nah di sini saya akan coba membahas, kita coba carikan solusinya satu persatu dari kendala yang Bu Ita hadapi. Kita mulai saja dari PSE-nya. Nah PSE-nya tadi kita menggunakan, Bu Ita menggunakan video mindfulness untuk melatih anak-anak, tetapi ternyata kendalanya katanya tidak mau konsentrasi, siswanya masih bercanda. Nah itu kendalanya. Nah sekarang menurut Bu Ita gimana? Menurut Bu Ita untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa yang bisa dilakukan lebih lanjut kira-kira untuk mengatasi anak-anak yang tidak mau konsentrasi tersebut, bercanda tersebut, kira-kira bagaimana cara Bu Ita untuk mengatasinya? Caranya mungkin lebih sering ya menerapkan ini. Lebih sering. Ya. Terus? Apa lagi ya? Mungkin saya lebih menyampaikan atau meminta siswa yang lain yang sudah merasakan itu untuk menyampaikan apa sih manfaatnya seperti itu, sehingga siswa yang bercanda tadi mungkin bisa melihat mendengarkan langsung dari temannya apa manfaatnya dan bagaimana rasanya. Jujur, yang pun dulu waktu pertama kali mendengar mindfulness itu seperti mau boyo istilahnya kan, kalau bahasa Balinya nih apa nih mak gaya udah kan seperti itu. Setelah kita coba jalankan sama seperti Bu Ita, sama kemarin yang waktu mendapat pelatihan CGP-nya itu
apa nih kemudian nih dengan istilahnya kayak memboyo itu kita bercanda, tetapi setelah kita rasakan lama kelamaan yang lakukan, yang coba lakukan rutin juga, itu memang sangat berpengaruh, sangat bagus sekali itu. Jadi apa yang Bu Ita katakan tadi untuk mengatasi tidak mengkonsentrasinya, bercandanya, itu lebih sering kita lakukan, itu memang bagus sekali itu untuk dilakukan. Nah terus kita masuk saja langsung ke kendala yang kedua ya. Kita coba cari-cari solusi nanti kita coba simpulkan bersama di akhir nanti. Terus kemudian untuk diferensiasi proses, nah kemarin Bu Ita yang lihat sudah melaksanakan pretest menggunakan Kahoot. Nah sama seperti yang kita katakan tadi, ternyata ada kendala sedikit sampai cukup lama untuk jetting waktunya sehingga kekurangan waktu. Nah itu kira-kira kedepannya Bu Ita untuk mengatasi permasalahan tersebut gimana cara Bu Ita untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya mungkin jika saya ingin menggunakan aplikasi segala macam, mungkin bisa dipersiapkan sebelum mulai pembelajaran, sudah mulai disiapkan alatnya, atau mungkin jika ingin bentuk lain bisa pretest dilakukan sebelum pertemuan itu H-min sekian kemarin pertemuan sebelumnya pretestnya boleh mungkin artinya itu. Karena kita sudah ada LMS kita melakukan pretestnya kan bisa mungkin di sebelumnya itu ya. Jadi bebas anak-anak nanti ketika kita masuk kelas kita bisa melihat. Nah, tapi kan keseruannya bisa saja kemungkinan hilang kan karena seperti yang Bu Ita katakan tadi dengan Kahoot, seru sekali. Waktu itu saya ada di kelas tersebut, saya lihat anak-anak, Pak saya mau pindah ke sini ya, mau melihat soalnya lebih jelas. Seru sekali, ternyata memang bagus sekali penerapan Kahoot tersebut. Nah tetapi di sini seperti yang Bu Ita bilang kurang waktu itu, mungkin Bu Ita bisa melakukan tekniknya seperti tadi, persiapannya sebelum. Ingat saya ini kan juga itu kan ada yang bisa Bu Ita manfaatkan di kelas tersebut. Kira-kira bagaimana cara Bu Ita untuk memanfaatkan kelas tersebut agar waktunya itu lebih efisien nanti dalam penerapan Kahoot-nya. Kira-kira ada ide untuk menyelesaikan waktu tersebut, tetap Kahoot bisa Bu Ita gunakan, tetapi tetap efektif waktunya. Kira-kira gimana? Itu udah salah satunya, alatnya disiapkan, koneksi segala macam disiapkan dulu sebelum istirahat. Siswa juga dikasih tahu sebelumnya, nanti mau mengadakan ini tolong siapkan perangkat kalian. Seperti itu dulu. Jadi instruksinya dan siswanya. Kan tadi Bu Ita bilang siswanya disiapkan sebelum misalkan itu. Mungkin siswanya membantu persiapan semua media-media untuk itu. Oke, sudah ya. Untuk kendala kendala yang kedua tadi Bu Ita juga sudah lakukan, kemudian rencana aksinya juga sudah Bu Ita sampaikan tadi. Nah sekarang di kendala yang ketiga ini terkait dengan diferensiasi kontennya. Nah seperti yang Bu Ita kita lihat kemarin, saya melihat Bu Ita sudah melaksanakan atau membuat beberapa konten di e-learning, artinya sudah menunjukkan ke anak-anak. Tetapi kendalanya kemarin katanya tidak semua siswa mau menyimak, menunggu dan juga seperti menunggu temannya biar selesai dulu baru mau belajar. Menurut Bu Ita untuk mengatasi permasalahan tersebut gimana cara kita? Oke, pertama dari mungkin konten yang saya buat kurang menarik untuk mereka. Ada video yang tidak video itu saya ambil punya orang lain gitu. Mungkin nanti ke depan saya buat sendiri atau libatkan siswa dalam pembuatan video sehingga dia lebih menarik, mungkin seperti itu, atau konten-konten yang lebih menarik seperti H5P itu belum saya sisihkan. H5P. H5P itu kan di salah satu fitur di e-learning yang bisa pakai ini anak-anak menjawab langsung di e-learning. Dia harus menyimak videonya itu baru bisa menjawab kan seperti itu, tapi belum saya terapkan. Ya, belum diterapkan belum. Rencananya. Ya. Belum sempat belajar. Jadi diferensiasi kontennya di e-learning yang menyimak menunggunya ini karena menunggu teman itu kurang mungkin tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan dia untuk menonton video itu. Kalau misalkan kita pakai H5P kan ada pertanyaan, dia harus lihat dulu sebelumnya baru bisa jawab. Nah, setelah lewat baru saya kepikiran. Oke, jadi kayaknya solusi agar nanti lebih menarik, agar siswa menarik untuk menyimak, tanggung jawabnya di masing-masing akun e-learning, tentu saja H5P itu menjadi salah satu solusinya. Nah, sekarang terkait dengan masalah ini, karena menunggu dan lain sebagainya, kalau menurut Bu Ita gimana? Ini kan diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar anak-anak kan belajarnya. Ada modul, ada video. Nah, kalau menurut Bu Ita, apakah anak-anak harus membaca semua itu? Menurut Bu Ita? Enggak.
harus mempelajari semua, artinya videonya harus ditonton. Oh enggak, dia kan? pilih, dia pilih ya. Dia pilih kan, dia pilih kan kita. dia Jadi pilih. karena dia pilih, jadi sebenarnya diferensiasi konten yang kita lakukan itu sudah bagus sebenarnya. Jadi tidak apa-apa dia menunggu kan, memang itu tujuan kita. Itu tujuan kita, dia mau pilih seperti yang kita katakan tadi. Jadi ketika tidak semua dilakukan oleh anak tersebut tidak masalah. Yang penting dia menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Bisa kira-kira. Tapi jadi- ada sisanya tidak memilih. Kayak itu alasannya. Mungkin ketiganya nggak menarik untuk dia Ya. gitu. Ya itu nanti. Nah itu kalau Iya. terkait dengan masalah itu kan biasanya kita berbicara tentang kasus khususnya itu. Tidak semua berminat matematika. Nah kembali seperti filosofi pembelajaran Ki Hajar itu kita harus melihat kodrat anak, kodrat alam, kodrat ini. Jadi di sana nanti bisa kita kembangkan. Oh, iya. Tapi bagus sekali tadi idenya untuk menyelesaikan permasalahan diferensiasi kontennya dengan H5P, kemudian membiarkan anak-anak memilih. Yang terakhir, nah di sini tadi Bu Ita juga menyampaikan tentang diferensiasi produk, yaitu penerapan di dunia matematika untuk ininya untuk produknya bagaimana. Nah, artinya kendalanya pun tadi gimana untuk produknya? Apakah anak-anak tidak mampu atau bagaimana? Kita? Anak-anak ya misalkan diberikan diferensiasi produk, mereka agak itulah ikut-ikutan temannya bikin gini lu patuh gitu. Padahal sebenarnya dia punya potensi untuk buat video segala macam. Di sana dia agak kurang tergali untuk mengeluarkan potensinya. Itu yang pertama. Nah, ketika mereka seandainya nih mau melakukan seperti itu, dari proses penilaiannya saya yang masih agak bingung gitu. Apakah siswa yang membuat proses yang dia lakukan untuk membuat produk itu lebih tinggi? Misalnya video kan dia butuh proses yang lebih dalam daripada nulis biasa gitu. Apakah itu harus diberikan nilai yang lebih bagus, lebih tinggi atau Bagaimana? Makanya saya bingung jadi patuhin samain aja. Ya. Samain aja akhirnya tugasnya satu jenis akhirnya gitu. Ya. Nah terkait dengan masalah ini, kira-kira kemarin waktu penerapan diferensiasi produk yang Bu Ita lakukan ini yang berujung akhirnya sama itu, ke depannya Bu Ita mau gimana kan ini? Apakah mau ada perubahan lagi atau bagaimana penerapan kan ini baru awal-awal kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira gimana strategi kita ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pembelajaran ini? Maunya sih saya biar beda ya. Biar beda. Maunya Nah, strategi kita gimana ini baiknya? Strateginya ya. Padahal banyak siswa yang kemampuan untuk buat video itu tinggi. Strateginya ya. Apakah dia harus diberikan nilai lebih tinggi? Mungkin dengan nilai yang lebih tinggi seperti Bu Ita katakan, ini mungkin kembali ke sistem penilaian ya kita. Jadi kita akan terhubung dengan sistem penilaian yang ada. Nah di kurikulum Merdeka sistem penilaian itu ingat bukan hasil akhir kan? Nah bukan hasil akhir, di mana kita lebih cenderung untuk melihat proses yang ada. Nah sekarang menurut kita gimana? Apakah memang harus seperti ini nilainya lebih tinggi atau yang seperti ini nilainya lebih rendah atau bagaimana menurut kita itu? Ingat dengan dasar seperti pretest yang sudah kita lakukan tadi, si A memiliki kemampuan yang cukup rendah dan si B yang tinggi. Sedangkan sekarang penugasannya sama-sama dia sampai ke 70 yang sama. Apakah si B yang sudah memiliki kemampuan dasar yang ini kita berikan nilai yang ini menurut kita gimana sekarang? Oh tidak ya, tidak sama. Berarti lihat prosesnya, lihat peningkatan yang dia alami dari awal sampai akhir seperti apa gitu. Karena kira-kira jadi penilaian yang Bu Ita katakan tadi apakah kita akan lakukan itu kira-kira nanti Bu Ita akan lakukan seperti apa gitu? Berarti lihat dari gini ya Pak, dari peningkatan yang dia alami dari sebelum bisa jadi akhirnya menghasilkan produksi sejauh mana dia sudah bisa. Nah sudah bisa. Nah jadi kan pretest yang dia sudah lakukan, misalnya dia dapat nilai seberapa, kemudian setelah kita melakukan post test atau sumatif atau formatif di pembelajaran tersebut kita lihat progresnya. Nah itu kira-kira yang kita bisa maksudkan tadi, artinya melihat peningkatannya. Nah terkait dengan diferensiasi produk kembali, mungkin yang juga
sedikit karena kita sama-sama guru matematika dan Tiang pun waktu ini juga sedikit skeptis ya melihat penerapan ini, dan Tiang coba ini sedikit sering jadi ke arah sedikit ke mentoring maksudnya, artinya Tiang menggunakan polinomial. Ini sedikit cerita kita ya, artinya polinomial kira-kira sulit sekali rasanya memberikan itu. Nah di pembelajaran pertama Tiang berikan tugas bebas, ternyata semua anak memilih Canva dan lain sebagainya. Ini sedikit sharing sedikit cerita ya. Oh ternyata anak-anak itu lebih tertarik dengan teknologi dan itu yang bisa lakukan, berikan kesempatan. Nah mungkin sekarang diferensiasi produk yang terjadi itu ternyata di produk yang mereka hasilkan. Di sana yang kita bisa lihat. Nah di sana itu nanti bisa kita perbaiki akhirnya di sana. Itu sedikit cerita tentang ternyata bagus-bagus sekali dengan yang kita lakukan di kelas itu. Oh ternyata yang awalnya kita skeptis mereka anak-anak itu bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Dari kendala-kendalanya ada lagi kedepannya kira-kira ada hal lagi yang sebelum kita masuk ke rencana aksinya kita kedepannya, apa yang dalam jangka bisa kita perbaiki ke depan ini kira-kira? Iya, bisa diperbaiki. Nah dari kendala-kendala itu ada bisa yang kira-kira kita akan perbaiki ke depannya? Iya, saya perbaiki itu dari segi penyiapan pretest tadi, kemudian PSE lebih sering, PSE lebih sering, terus apa itu tadi? Ya perbaikan untuk kontennya supaya lebih menarik. Menarik ya. Ya. Artinya dan ingat ya bahwa di sana itu tadi kita juga sempat menyampaikan bahwa di konten itu tidak harus semua Ya. kita sesuaikan dengan Dengan gaya gaya mereka. belajar. Kemudian di diferensiasi produk, Sesi produk melihat progres dari berikan kesempatan. kesempatan kepada Iya. berikan. Terus apa lagi ya? Nah yang terakhir ini kira-kira nanti kita ukuran keberhasilan kita setelah melakukan perbaikannya nanti kira-kira bagaimana di pembelajaran berikutnya? Karena ini sudah akhir tahun ya, mungkin di tahun depan kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan kita nanti berikutnya? Ukuran keberhasilannya mungkin dilihat dari hasil belajar. Kemudian dari proses pembelajarannya mungkin membuat siswa mereka lebih semangat dirinya. Dan karena biasanya kan matematika mereka udah ngantuk tidur sebagian, mungkin sekarang jadi lebih semangat. Dan ukuran keberhasilannya di pembelajaran berikutnya anak-anak akan jauh lebih semangat. Ya. Nah terakhir kira-kira apa yang kita bisa simpulkan dari sesi kita kali ini? Simpulkan. Oke, yang saya simpulkan dari beberapa masukan yang sangat bermanfaat bagi saya. Siapa yang memberikan masukan atau Bu Ita bisa menemukan sendiri atau bagaimana? Oh iya. Menemukan sendiri kemudian disempurnakan. Kita diskusi Ya, ya, ini tujuan diskusi ya. kita ini ya. Terus silahkan lanjut. Simpulannya? Simpulannya PSE dan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi akan terus saya terapkan ke depan dengan berbagai perbaikan, disering PSE, kemudian diferensiasinya juga dengan lebih melihat dari gaya belajar siswa, melihat kebutuhan siswa apa yang dibutuhkan oleh dia, kemudian saya akan coba untuk fasilitasi ini apa lagi? Ya, kesimpulannya. Oke, semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan hal yang seperti kita katakan tadi, melakukan pembelajaran. Ini kita mencoba pembelajaran yang kita target untuk pengembangannya adalah pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran emosional sudah kita lakukan. Nah semoga nanti di kedepannya kita bisa mengembangkan diri lebih lanjut lagi penerapannya dan melakukan hal-hal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama untuk murid, karena sesuai dengan yang kita katakan tadi murid adalah pusat dari pembelajaran, murid yang kita utamakan. Oke, ada lagi Wita kira-kira? Oke, terima kasih Wita. Sampai nanti kita cakap-cakap lagi. Kalau ada kita akan lakukan terus percakapan, kita terus diskusikan kita satu yang ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Baik ya.